Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di video tutorial otomatisasi Excel pencatatan akuntansi perusahaan jasa laundry Cleansy Laundry. Nah, saya Koirita Firnanda yang akan memandu tutorial kali ini. Di video ini kita akan membahas tentang transaksi penyesuaian, jurnal penyesuaian, posting buku besar penyesuaian, serta neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk itu, simak video dengan cermat ya. Baik teman-teman, jadi untuk langkah pertama ini kita akan analisis dari transaksi penyesuaian ini akun apa saja yang terpengaruh. Jadi tanggal 31 Desember 2025, beban sewa tempat usaha yang telah terpakai untuk bulan Desember sebesar 1 juta. Jadi akun yang terkait adalah rent expense dan juga prepaid rent. Nah, tanggal 31 Desember juga, beban iklan bulan Desember yang telah terpakai adalah 100.000. Jadi, akun yang terkait adalah advertising expense dan juga prepaid advertising. Nah, selanjutnya, tanggal 31 Desember 2025, perlengkapan yang tersisa pada akhir bulan Desember sebesar Rp1.300.000. Akun yang terkait adalah supplies dan juga supplies expense. Nah, yang terakhir ini ada penyusutan peralatan untuk bulan Desember 2025 sebesar Rp575.000. Akun yang terkait oleh transaksi ini adalah depreciation expense equipment dan juga accumulated depreciation equipment. Baik teman-teman semuanya, setelah itu langkah kita adalah membuat jurnal penyesuaian dari transaksi penyesuaian ini. Nah, untuk mempersingkat waktu dan efisiensi, caranya adalah kita copy sheet jurnal umum ini. Caranya adalah klik kanan di nama sheet, lalu klik move or copy, lalu pilih jurnal umum, lalu klik create a copy, lalu klik OK. Nah, setelah jurnal umum ini berhasil tercopy, maka kita geser sheet-nya berada di paling kanan, di setelah neraca saldo. Nah, jangan lupa untuk kita mengganti nama sheet-nya menjadi jurnal penyesuaian. Lalu klik enter. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah kita ubah judul laporannya ini dari jurnal umum menjadi jurnal penyesuaian. Periodenya tetap per 31 Desember 2025. Nah, lalu untuk kodenya ini dari JU01 diganti menjadi JP01, artinya jurnal penyesuaian lembar ke-1. Selanjutnya, kita delete baris ini karena barisnya terlalu banyak ke bawah, jadi kita delete mulai dari baris ke-17 sampai dengan baris ke-38. Nah, di sini kita delete, kita blok, lalu klik kanan, nah klik delete. Nah, ini sudah pas untuk ukuran jurnal penyesuaian kita. Setelah itu kita ganti di tanggal ini karena transaksi penyesuaian kita itu semuanya pada tanggal 31 Desember 2025. Jadi tanggalnya ini kita ganti semua menjadi 31 Desember 2025. Lalu langsung saja tarik ke bawah, klik lalu copy cell. Nah, oke teman-teman, ini untuk nominalnya juga kita delete, nominal debit dan kreditnya. Sekarang kita input ke dalam jurnal penyesuaian untuk transaksi penyesuaiannya. Nah, transaksi yang pertama, beban sewa tempat usaha yang telah terpakai untuk bulan Desember sebesar 1 juta. Nah, dari transaksi ini akun yang terkait adalah rent expense dan juga prepaid rent karena ini sewa. Jadi di sebelah debit itu rent expense nomor akun 513 dan di sebelah kredit itu prepaid rent nomor akun 113. Karena ini sewa dibayar di muka itu berkurang karena telah terpakai untuk 1 bulan. Jadi dia akan menimbulkan beban. Nah, untuk nominalnya ini sebesar 1 juta. Jadi rent expense 1 juta sebelah debit dan prepaid rent 1 juta di sebelah kredit. Nah, untuk transaksi yang kedua yaitu beban iklan bulan Desember yang telah terpakai sebesar 100.000. Nah, ini artinya akun yang terkait adalah advertising expense dan juga prepaid advertising. Nah, seperti yang sebelumnya, advertising expense ini nomor akun 514 dan juga prepaid advertising ini nomor akun 114. Nah, ini seperti yang prepaid rent. Prepaid advertising ini juga dalam 1 bulannya itu sudah terpakai sehingga harus dikurangi dan menjadi beban. Nah, untuk nominalnya itu sebesar Rp100.000. Nah, selanjutnya
perlengkapan yang tersisa pada akhir bulan Desember sebesar Rp101.300.000. Nah, ini diketahui bahwa kita harus mencari tahu saldo akhir untuk supplies itu berapa. Nah, di sini saldo akhir supplies itu Rp2.500.030.000. Nah, jadi jika yang tersisa ini adalah 1.300.000 dan saldonya itu sebenarnya Rp2.530.000, sehingga Rp2.530.000 dikurangi dengan Rp1.300.000. Nah, ini menghasilkan nominal Rp1.530.000. Nah, yang pertama akun yang terpengaruh ini adalah pasti supplies expense di sebelah debit. Supplies expense nomor akun 515. Nah, selanjutnya di bagian kredit, nah yang berkurang ini adalah akun supplies, yaitu 115. Nah, nominalnya sebesar Rp1.530.000. Supplies expense Rp1.530.000 di sebelah debit dan supplies Rp1.530.000 di sebelah kredit. Nah, untuk transaksi yang terakhir ini penyusutan peralatan untuk bulan Desember sebesar Rp575.000. Nah, untuk nominal ini bisa langsung kita catat ya teman-teman, karena ini sudah nominal penyusutannya. Nah, akun yang terpengaruh adalah di sebelah debit, yaitu depreciation expense equipment. Nah, ini nomor akun 516. Lalu di sebelah kreditnya adalah akun kontra dari equipment, yaitu akumulated depreciation equipment. Nah, ini sebesar Rp575.000. Nah, jadi depreciation expense equipment sebelah debit Rp575.000 dan accumulated depreciation equipment sebelah kredit Rp575.000. Nah, untuk ini yang terakhir ini karena sudah tidak ada transaksi, kita hapus saja. Nah, inilah hasil dari jurnal penyesuaian Cleansy Laundry per 31 Desember 2025. Jadi sebelum kita posting ke dalam buku besar penyesuaian, sebelum itu kita berikan name box di setiap kolom jurnal penyesuaian seperti sebelumnya ketika kita memberikan name box pada jurnal umum. Nah, di sini kita blok kolom B untuk tanggal ini, name boxnya kita ganti dengan JP. Artinya jurnal penyesuaian bagian tanggal. Kita enter. Nah, lalu ini kita blok C, kolom C, lalu kita ganti dengan JP nama akun. Lalu kita klik enter. Nah, selanjutnya kita blok D, lalu kita berikan nama JPref, lalu enter. Nah, untuk E juga kita blok, lalu kita berikan name box yaitu JP debit. Untuk F juga di blok, lalu diberikan name box JP kredit. Lalu di ini KBBB-nya ini juga kita ganti name box-nya menjadi JPBB. Nah, di sini sudah kita berikan name box semuanya, dan di sini juga sudah tertera bahwa kedua sisi debit dan kredit itu juga seimbang. Di jurnal penyesuaiannya sudah siap untuk melakukan posting ke buku besar penyesuaian. Baik teman-teman, selanjutnya kita melakukan posting dari jurnal penyesuaian ke buku besar. Nah, caranya ini yang pertama, di kolom yang sudah disediakan, sudah kita buat ini sebelumnya. Nah, ini jangan lupa kita untuk memberikan nomor 1 sampai nomor 8 untuk tabel penyesuaian. Nah, yang pertama ini, klik kolom tanggal di sel C21. Nah, kita masukkan rumus sama dengan if error, lalu index, lalu kita masukkan JP tanggal, name boxnya JP tanggal yang sudah kita buat sebelumnya, lalu titik koma, klik match, lalu klik akun B21, yaitu akun sel ini B21, lalu lalu klik D6 itu nomor akun ini, lalu kita kunci F4. Nah, lalu titik koma, nah ini lalu kita masukkan JPBB. Nah, selanjutnya titik koma 0 tanda kurung 2 kali, lalu titik koma, lalu petik 2 kali, lalu kurung. Nah, enter. Nah, setelah itu kita tarik rumus ini sampai sel C28. Nah, jadi rumus ini memang tidak terlihat hasilnya di buku besar kas, karena kas ini akunnya tidak terpengaruh di jurnal penyesuaian. Nah, kita akan coba lihat untuk akun-akun selanjutnya. Kita buat di
buku besar cash terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di kolom ref sel D21 kita masukkan rumus sama dengan klik jurnal penyesuaian. Di sini JP1 lalu kita kunci F4, nah lalu kita enter. Nah, di sini lalu kita tarik hingga sel D28. Nah, ini untuk mengisi refnya yaitu untuk penyesuaian JP01 kodenya. Lalu selanjutnya di kolom keterangan sel E21 kita masukkan rumus sama dengan if error, lalu index, lalu JP nama akun, selanjutnya titik koma match, mohon maaf ini indeks ya teman-teman, lalu JP nama akun, titik koma, lalu match, lalu B21. Nah, selanjutnya lalu kita klik sel D6, lalu kita kunci, lalu di sini JPBB, lalu titik koma 0 tanda kurung titik koma petik 2 dua kali. Nah, lalu enter. Nah, di sini juga kita tarik saja rumusnya walaupun tidak ada hasilnya karena kas di sini memang tidak terpengaruh. Lalu selanjutnya di sini agar untuk memudahkan dan juga mempersingkat waktu, rumus di keterangan yang sudah kita buat tadi di sel E21 ini kita copy lalu kita masukkan ke sel F21 atau bagian mutasi debit. Nah, jadi ini tinggal JP nama akun di sini diganti dengan JP debit. Nah, jadi rumusnya sama if error index JP debit titik koma match buka kurung B21 dan D6 dikunci titik koma JPBB titik koma 0 kurung 2 kali titik koma. Nah, di sini pembedanya ini diberi 0 agar terlihat. Nah, lalu di enter. Nah, kita tarik hingga sel F28. Nah, selanjutnya di bagian kredit juga sama, kita copy rumus di sisi debit ini lalu kita paste di sel G21 di JP debit ini diganti dengan JP kredit. Nah, rumusnya sama if error index JP kredit match B21 dan D6 dikunci lalu JPBB titik koma 0 tanda kurung 2 titik koma 0. Nah, ini di enter. Nah, ditarik hingga sel G28. Nah, selanjutnya untuk saldonya di saldo debit caranya adalah rumusnya sama dengan ini, berbeda teman-teman. Jadi kita harus mengetik if error lalu if lalu L4 di sini debit L4 lalu dikunci sama dengan debit, maka H20 di sini H20 ditambah dengan F21 dikurangi G21 titik koma 0 kurung titik koma tanda petik 2 kali. Nah, di sini jika saldo normalnya itu di debit, maka saldo akhir debit ditambah dengan mutasi debit dikurang dengan mutasi kredit. Nah, jika kondisi lain, tidak ada kondisi lain, maka ini di enter. Nah, lalu ditarik hingga sel H28. Nah, lalu untuk bagian kredit ini sama saja sebenarnya teman-teman. Ini kita bisa langsung menarik sel. Nah, ini kita langsung saja menarik di sini. Jadi sama, if rumusnya keduanya sama. Jika hanya beda kredit dan debitnya. Jika yang bagian kredit ini hanya saldo akhir kredit ditambah mutasi kredit dikurang mutasi debit. Jadi di sini sama. Ini kita tambahkan garis.
Ini bisa kita tambahkan garis tebal bagian bawah ya teman-teman. Nah setelah ini selesai, kita bisa mengcopy ini, kita copy semua, lalu kita paste di setiap buku besar. Baik teman-teman, setelah kita memposting seluruh jurnal penyesuaian ke dalam buku besar penyesuaian ini, selanjutnya kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo ini sebenarnya hampir sama seperti neraca saldo yang sebelumnya kita buat. Untuk itu, agar lebih cepat dan efisiensi waktu, di sini neraca saldo ini kita move and copy saja. Untuk formatnya yaitu neraca saldo, nama sheetnya kita klik kanan, lalu kita klik move or copy, lalu kita pilih neraca saldo. Lalu kita klik create a copy, lalu klik OK. Nah, setelah neraca saldo ini sheetnya berhasil di copy, kita geser di sebelah jurnal penyesuaian. Di sebelah kanan jurnal penyesuaian, kita ganti nama sheetnya menjadi neraca saldo penyesuaian. Nah, di sini jangan lupa judulnya juga diganti neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, untuk periodenya tetap per 31 Desember 2025. Nah, untuk akun dan juga ref ini tidak ada yang berubah, teman-teman. Nah, jadi yang berubah itu hanya saja saldo di debit dan kreditnya. Nah, coba kita perhatikan, jika rumus di neraca saldo biasa itu yang sebelum penyesuaian itu, saldonya berhenti di H20. Jadi, saldonya berhenti di sini. Seperti nampak pada layar di sel H20. Nah, sedangkan untuk penyesuaian saldonya itu terakhir itu ada di sel H28 jika itu debit dan I28 jika itu kredit. Nah, jadi di neraca saldo penyesuaian ini rumusnya kita ganti dari H20 menjadi H28. Nah, begini teman-teman. Di sini kita ganti sampai bawah. Sampai semuanya. Baik saldo kredit dan juga debit juga diganti menjadi sel ke 28. Nah, sekarang ganti yang bagian sisi kredit juga diganti dari I20 menjadi I28. Nah, sudah selesai teman-teman. Kita juga dapat mengecek bahwa saldo antara debit dan kredit di neraca saldo setelah penyesuaian yang kita buat ini sudah balance atau sudah seimbang, sudah sama nominalnya. Jadi, pencatatan kita pada kali ini sudah benar. Oke, Besti Akuntansi, sekian pembahasan video mengenai transaksi penyesuaian hingga neraca saldo setelah penyesuaian perusahaan Cleansy Laundry. Pastikan kalian memahami setiap langkahnya dengan cermat. Untuk video berikutnya, kita akan membahas mengenai neraca lajur dan laporan keuangan. Sampai jumpa di video berikutnya.